Perkenalkan, nama saya Gracius Yanipar, NIM D1D0D175, kelas R01, Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa Komara Kabupaten Takalar. Jurnal ini ditulis oleh Sahrudin, Amir Soleng, dan Sudirman juga. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nursati SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah konservasi sumber daya hutan. Bab pertama, pendahuluan. Kawasan Suaka Marga Satwa Komara tentu menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 KPTS II 1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan, menjadi Taman Buru Komara seluas kurang lebih 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara seluas kurang lebih 3.350 hektar. Kemudian masing-masing ditentukan Taman Buru Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237 KPTS II 1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152,50 hektar, dan Suaka Marga Satwa Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 911 KPTS II 1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.922 hektar. Secara penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengolahan habitat rusa atau Janus timorensis dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, diantaranya kera hitam atau macaca maura, rangkong, Phytocerus sensiblis, babi hutan, Susvitatus, musang, Felis bengalensis, dan Fuscus atau Phalangensis. Tipe ekosistem hutan tropis dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh, termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati atau tetangga grandis, Iti, Vitex provasa, Ara, Ficus spp, Kemiri, Aleotas molicana, Tapang, Terminalia cetap. Terdapat vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis makmukar menurut rumputan atau Imperata cilindrium. Suaka Marga Satwa Komara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan terutama daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk pemodelan hutan dan penggurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi atau dalam pemeraturan pemerintah kehutanan nomor B48/Menhub 2/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Bab 2, metode, waktu dan lokasi. Penelitian dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Juni 2017. Pendekatan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi terdegradasi serta mengambil data-data di kawasan Suaka Marga Satwa Komara, kemudian dilakukan analisa data. Analisa foto udara atau citra secara manual atau visual dengan menggunakan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, warna atau warna, tekstur, siklus asosiasi, dan konvergensi bukti. Hasil analisa foto udara atau citra berupa luas dan lokasi yang terdegradasi selanjutnya dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. 3. Analisis data merujuk pada Perdirjen KSDAE
nomor P12/KSDAE/Z2/2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra pengendaraan jauh atau remote sensing dan atau ground check. Interpretasi citra pengendaraan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan, sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Sehingga untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan dan analisa vegetasi lokasi terdegradasi, serta dari lokasi pembanding atau sistem referensi di sekitar lokasi terdegradasi. 1. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. 2. Inventarisasi tegakan dan pada lokasi terdegradasi. Selanjutnya itu hasil dari inventarisasi tegakan ini merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan letak tanaman adalah ketersediaan anakan dan permukaan alam. Anakan atau permukaan alam yang diperhitungkan adalah tumbuhan yang telah memiliki ukuran tinggi minimal 50 cm sampai dengan 150 cm atau perjanjian KSDAE nomor P12/KSDAE/Z/2015. Data yang diambil pada inventarisasi ini adalah mengetahui kerapatan tegakan, ketersediaan anakan atau hektar, jumlah tegakan per diameter atau lebih dari 20 cm, dan jumlah tegakan per diameter atau lebih dari 10 cm. Data hasil inventarisasi selanjutnya digunakan dalam penentuan tipologi kerusakan kawasan hutan di Suaka Wakil Satwa Komara. Dalam penentuan arah pembangunan ekosistem kawasan, dilakukan analisis data hasil inventarisasi tegakan yang diperoleh tipologi kerusakan kawasan. Selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemilihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini dipergunakanlah metode analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari tiap peta ukur sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, indeks nilai penting atau INP. Penentuan INP dilakukan dengan menggunakan formula Mueller dan Ellerbe. Bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Identifikasi foto udara tercitra. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Tangkalak 2.889,84 hektar ini. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra tahun 2016. Interpretasi secara manual merupakan interpretasi data pengendaraan jarak jauh yang mendasarkan pada pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan. Karakteristik objek dapat dikenali dengan berdasarkan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, tata warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi secara visual melalui digital on-screen. Pengenalan objek merupakan bagian vital dalam interpretasi citra. Untuk itu, identitas dan jenis objek pada citra sangat diperlukan dalam analisis memecahkan masalah yang dihadapi. Karakteristik objek pada citra dapat digunakan untuk mengenali objek yang dimaksud dengan unsur interpretasi. Interpretasi yang dilakukan pada umumnya deteksi berdasarkan warna yang tampak pada citra atau foto udara rona yang ada. Biasanya warna yang tampak seperti coklat, hitam, kelabu, dan hijau. Bentuk gambar yang terdapat pada foto udara berupa poligon-poligon yang tidak beraturan ukuran besar, kecuali kecil dengan tekstur kasar, halus, dan sedang. Pada lokasi yang terdegradasi dapat ditandai dengan warna coklat muda atau tanah terbuka, kebun, atau bekas kebun yang tidak digarap lagi, hijau muda atau semata belukar, hijau kekuningan atau beberapa tegangan perdu, dan vegetasi yang jarang atau bambu yang mengering dan mati. Sedangkan lokasi-lokasi yang vegetasinya rapat atau kusam itu ditandai dengan warna hijau tua. Dari hasil identifikasi dilakukan identifikasi secara on-screen sehingga diperoleh luasan poligon-poligon yang teridentifikasi sebagai lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Hasil identifikasi melalui citra satelit
kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar antara lain. Yang pertama, blok Jaboga atau peta 1 koordinat S5359653 derajat E119,60611 derajat. Kedua, blok Gunung Tinambung atau peta 2 koordinat S5,38537 derajat E119,63,634698 derajat. Yang ketiga, blok Gunung Tinambung 2 atau peta 3 koordinat S5 atau 5,387418 derajat E119,638718 derajat. Yang keempat, blok Sabanga atau peta 4 koordinat S5,401359 derajat E119,640139 derajat. Kata koordinat poligon-poligon lokasi yang terdegradasi terlampir. Inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode sistematik tamping dengan bentuk peta ukur atau blok berbentuk lingkaran dengan hasil sebagai berikut. 1. Peta 1 luas 34,12 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Marasikapa atau Vitegoescen, bambu SP, Karapau atau Mangifera SP, dan lain-lain. Luas peta 1 adalah 34,12 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Peta 2 atau luas 39,64 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Jabon atau Anthocephalus janaga, Marasikapa, Vitegoescen, bambu SP, Marapau atau Mangifera SP, dan lain-lain. Luas peta 2 adalah 39,46 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Yang ketiga, peta 3 yang berukuran luas 25,76 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Mahoni, Dikti, Jati, Jabon, Marasikapa, dan lain-lain. Luas peta 3 adalah 25,76 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% sebanyak 13 plot. Peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Peta 4 atau seluas 23,31 hektar. Dari hasil pengambilan data di lapangan diketahui bahwa jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah Mahoni, Dikti, Jati, Jabon, Marasikapa, dan lain-lain. Luas peta adalah 23,31 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Analisis lanjutan. Analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Data ini dipergunakan sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemulihan ekosistem nantinya. Hasil analisis vegetasi menunjukkan pada tingkat anakan terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Terasa 57,91%, Bambu 35,57%, dan Kirasa 22,13%. Pada tingkat pancang terdapat 12 jenis dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Terasa 45,5%, Marapau 38,10%, dan Kirasa 33 atau 33%. Pada tingkat Tien terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Bambu 103,51%, Raung 43,43%, dan Marapau 27,25%. Pada tingkat pohon terdapat 12 jenis tegakan dengan jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi, yaitu Paciri dengan 80,53%, Rao 54,50%, dan Terasa 24,73%. Penentuan jenis tanaman dengan melihat jenis tanaman yang memiliki INP tertinggi.
Jadi dari hasil pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual, manual, foto udara atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Reservoir di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Kedua, luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Reservoir Komara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Yang ketiga, merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perdirjen KSDAI nomor P12 KSDAI Set 2015, maka untuk peta 1, 2, 3 dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Yang terakhir itu jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya adalah bambu atau bambu CSP, Terasa atau Vilicium SP, Rau atau Dragon Tolemon Dao, Marabau atau Mangifera SP, dan Terasa atau Garcinia Mangsutana. Jadi sekian hasil review yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan yang secara sengaja atau tidak sengaja, tolong dimaafkan. Terima kasih.